bersama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Pemirsa, penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang ditangani Polri kini menjadi sorotan luas. Bukan hanya karena besarnya nilai uang dan aset yang diamankan, tetapi juga karena munculnya sejumlah isu yang dikaitkan dengan pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Sudah bersama kita di studio Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, dan Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mas Yudi, terima kasih sudah ada di studio. Siap. Ibu Yenti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya mulai dulu ke Mas Yudi. Ya. Mas Yudi, ini yang digeledah lokasi-lokasi pribadi ya, bukan kantor resmi ya. Ini apa artinya? Saya pikir ada berbagai macam ya. Ada sekitar 13 sampai tadi malam ya. Ya. Termasuk ada dugaan kantor. Jadi kalau penyidik melakukan penggeledahan, tentu mereka sudah berdasarkan analisis ya, mengapa tempat tersebut digeledah. Karena penggeledahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk ya mencari dan menemukan ya barang bukti yang diduga berada ya di suatu tempat, ya entah disembunyikan atau memang berada di tempat tersebut. Artinya tentu tempat yang digeledah itu adalah tempat-tempat yang penyidik yakin di situ ada barang, entah misalnya dokumen, termasuk aset-aset uang dan sebagainya. Dan kalau penyidik di awal ini lebih banyak ke kediaman pribadi ya, misalnya ke money changer ataupun ke kafe, artinya memang untuk awalan penyidik berusaha untuk mendapatkan barang bukti berdasarkan teknik follow the money ya, uang, aset dan sebagainya, dan berhasil. Ya hampir 1,5 triliun, baik dalam bentuk rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika maupun dalam bentuk emas ya, hampir 74 kilo gitu. Nah, dalam penggeledahan tersebut kan tentu penyidik juga telah meminta penetapan dari pengadilan, dan kan tidak ada halangan dalam penggeledahan ya, alhamdulillah. Kemudian juga kita tahu juga bahwa dalam proses penggeledahan tersebut ya, penyidik berhasil menemukan barang bukti. Nah, ini memang bentuk penegakan hukum represif ya, dan diatur dalam KUHP ya. Ini artinya penyidik sudah mengantongi apa saja? Sprindik, surat izin dari pengadilan negeri? Oh iya, tadi saya katakan bahwa tentu dalam melakukan penggeledahan tidak asal ya. Pertama tentu ada surat perintah penyidikan dulu, dan ini kan sudah naik ke penyidikan dari kemarin ya. Kemudian yang kedua ada namanya surat permintaan kepada pengadilan negeri untuk penetapan penggeledahan di mana tempat tersebut digeledah. Misalnya kalau di Cipete pasti ke PN Jakarta Selatan. Kalau di Bogor kan kayak Sentul, Pengadilan Bogor. Nah, setelah mendapatkan penetapan, baru kemudian dibikin surat perintah penggeledahan beserta dengan surat perintah tugas yang kemudian akan berangkat ke sana. Tapi intinya bahwa saya pikir penyidik sangat luar biasa dan responsif, bahwa memang dalam tindak pidana korupsi ya berbeda dengan tindak pidana lain. Dalam tindak pidana korupsi, gerak cepat dan kemudian melakukan penggeledahan merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian berhasil mendapatkan barang bukti. Sebab kalau terlambat ya bisa jadi barang bukti sudah berpindah tempat, barang bukti hilang, ya kan, dipindah dan lain sebagainya. Dan kemarin kan dilakukan serentak ya, istilahnya daya kejutnya itu luar biasa, dan dengan sunyi kedap seperti itu ya berhasil mendapatkan uang yang sangat banyak yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Ini ungkapan time is money benar-benar terbukti di sini. Karena dengan gerak cepat terbukti ratusan miliar bisa diamankan. Betul Mbak Lastri. Kita sebenarnya sambil menunggu ya Mas Yudi, hari ini kan harusnya jam 4 Polda melakukan konvers, tapi ternyata tadi diundur jam 7 malam ya. Nanti kita sambil pantau kembali di Polda seperti apa kondisi di sana. Tapi kalau Anda bisa simpulkan nggak dari tempat-tempat yang digeledah? Biasanya kalau berangkas kita akan ketemunya amplop-amplop ya. Tapi ini berangkas dibuka ketemunya koper gitu. Dan nggak tanggung-tanggung ada 7 koper di situ. Dari lokasi-lokasi yang digeledah itu, entah itu kafe, money changer, atau rumah-rumah pribadi, apa yang Anda simpulkan? Apakah memang rumah-rumah atau lokasi-lokasi itu didesain sedemikian rupa untuk menyimpan barang-barang itu? Ya, kalau berdasarkan tempat ya dibuka dia. Saya pikir untuk desain interiornya memang
dibuat untuk disembunyikan gitu ya. Sehingga kan kita bisa melihat ya penyidik artinya berangkas itu berada di balik pintu ya atau di balik ruangan ya. Jadi memang sepertinya itu ingin menyembunyikan sehingga dari kasat mata. Tetapi tadi yang saya katakan bahwa dalam penggeledahan ini yang menarik ya Mbak Nastiti, pengalaman saya kan kita tuh sudah dilatih ya. Bagaimana ketika menggeledah itu kita benar-benar melakukan penggeledahan secara baik ya. Misalnya kita dari ruangan depan dulu, kemudian ke belakang, cek atas, ketok tembok. Karena dari beberapa pengalaman saya juga terkadang kita tok-tok tembok gitu ya, ternyata tembok itu kosong udaranya, ternyata dibongkar, ternyata di situ tempat. Dan memang berangkas merupakan salah satu tempat ya, yang itu kalau ada penggeledahan biasanya di tempat-tempat para pejabat itu ada ya. Kenapa? Karena itu untuk menyimpan aset-aset mereka. Kan mereka juga tidak mau asetnya hilang juga. Apalagi kalau kemarin kan di kafe kan tempat keramaian gitu kan. Kalau ada ini kan ada kuncinya dan sebagainya dan ada passwordnya gitu. Jadi memang ketika kita geledah itu pengalaman saya menemukan berangkas kita seperti ada harta karun nih gitu kan. Ya tapi kadang-kadang ada juga kalau misalnya udah dipindahkan kosong. Tapi setidaknya kita yakin ngapain orang beli berangkas atau punya berangkas kalau dulu tidak pernah ada barang-barang berharga di situ. Kita tetap akan menjalankan permintaan dari Kapus Penkum Kejagung kemarin yang minta kita untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam hal ini. Tapi kalau boleh disimpulkan dengan lokasi atau tempat-tempat penggeledahan yang sudah kita sama-sama saksikan, Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa ini bukan petty corruption lagi ya, ini grand corruption yang nggak main-main. Iya, dari jumlahnya sangat besar saja yang ditemukan itu sudah besarnya sampai setengah triliun, itu besar gitu. Dan itu kemungkinan masih bertambah lagi. Dalam beberapa kasus bupati yang ditangkap belakangan ini kan dari ratusan sampai 1 miliar 2 miliar, artinya 2 digit aja gitu ya. Dalam sisa miliaran gitu ya. Artinya ini benar-benar luar biasa. Ya sekali lagi karena kasusnya pun 3 ya. Batu bara ya yang awalnya dan 2 kasus lainnya. Begitu Mbak Nastiti. Oke. Saya ke Bu Yenti untuk membedakan antara korupsi dengan TPPU, Bu Yenti, Anda sebagai pakar TPPU di sini. Kalau korupsi kan sering menjadi kejahatan asal ya yang menghasilkan uang haram. Sementara kalau kita bicara pencucian uang atau TPPU itu rangkaian tindakan berikutnya untuk menyembunyikan jejak uang korupsi tersebut. Pertanyaan saya adalah unsur hukum apa yang harus terpenuhi agar seseorang bisa dijerat dengan pasal-pasal TPPU? Ya, kalau untuk TPPU, pertama juga harus ada kejahatan asalnya. Di situ kan disebutkan ya menyembunyikan, membelanjakan, menyimpan, membayarkan, mentransferkan atas harta kekayaan yang didapat dari kejahatan asal. Artinya dalam hal ini ada kejahatan asal, kemudian ada perbuatan lagi yaitu mengalirkan, dan orang yang menerima aliran pun kena TPPU, yang mengalirkan kena TPPU dan korupsi. Artinya apa? Artinya bahwa TPPU itu memang sangat tergantung pada kejahatan asal, dan juga harus dilihat bahwa artinya setiap kejahatan harta kekayaan, kejahatan ekonomi itu hampir pasti terjadi TPPU. Tidak mungkin habis hanya dilihat aja itu nggak mungkin. Ya, itu memang apa ya dulu milestone-nya bagaimana kita bisa mempunyai strategi memberantas kejahatan ekonomi, bukan saja follow the suspect, tapi juga biar mencegah itu follow the money atau follow the proceed of crime. Just because hasil dari kejahatan itu bisa jadi sudah bukan money lagi gitu kan. Bisa jadi ini kan tadi kan money yang disimpan, saya nggak tahu itu dari mana ya. Tapi jadi mungkin sudah jadi mobil, sudah jadi apa. Maka TPPU itu adalah harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan. Caranya bagaimana? Ya bagaimana? Apakah itu ditransferkan? Apakah itu dibawa ke money changer atau untuk usaha? Ya itu adalah proses tadi. Itu adalah strategi itu modus mereka. Kita penegak hukum strateginya adalah memfollow hasil kejahatan itu. Maka ketika penyidik pasti ini ada penyelidikan, Mas. Secara teknis Mas Yudi sudah sangat tahu penyelidikan OTT ini penyelidikan nggak mungkin
hanya 5 bulan atau 6 bulan, saya kira enggak ya, udah pasti lebih lebih dari itu. Penyelidikan sudah sangat lama dan kemudian tiba saatnya penyidik menentukan bahwa 2 alat bukti untuk korupsinya sudah cukup, ya. Tetapi bersamaan dengan itu penyidik juga menemukan bahwa 2 alat bukti itu ternyata sudah ada ada keterangan dan kemudian ada juga analisis. Setelah dianalisis ternyata uang hasil kejahatan itu juga mengalir. Maka berdasarkan pasal 75 Undang-Undang TPPU menyatakan bahwa dalam hal penyidik tindak pidana asal dalam hal ini korupsi menemukan juga 2 alat bukti minimal terjadi tindak pidana pencucian uangnya, maka menggabungkan sekaligus penyidikannya yaitu korupsi dan TPPU. Itu sekarang baru penyidikan, artinya peristiwa sudah ada. Artinya sudah menemukan kejahatannya yaitu kejahatan korupsi dan kejahatan TPPU. Nanti for the next, mungkin nanti sore atau nanti malam, seharusnya segera menentukan tersangkanya siapa, karena sudah ada penggeledahan. Penggeledahan itu kan mengerucut pada adanya kronologi, adanya aliran, adanya rangkaian perbuatan setelah korupsi, setelah menghasilkan korupsi. Nggak tahu ya, kalau pejabat itu biasanya dia menerima gratifikasi, menerima suap atau memeras, itu pada umumnya seperti itu. Nah, yang memeras siapa, yang menyuap siapa, itu biasanya pihak swastanya. Berkaitan dengan apa ya, kalau di sini kan katanya Asabri, Krakatau Steel dan Batubara PLTU, ya kan? Itu pasti di antara mereka kan ada perusahaannya, ada pihak ketiganya. Nanti juga prosesnya bakal banyak ini. Kenapa ada seperti itu? Siapa saja yang terlibat? Polisinya siapa? Jangan-jangan PLTU tadi kementeriannya siapa? Menterinya siapa pada waktu itu? Bahkan sampai sekarang ini harusnya diungkap semua. Nah, nanti dari apa yang sudah di mapping kan, sudah dianalisis tadi, penyidik sudah tahu bahwa ini korupsi, hasilnya ini, ternyata hasil itu mengalir ke sana kemari, ada nama ini, maka diketemukan 2 peristiwa pidana, yaitu korupsi dan TPPU. Maka mereka mengatakan bahwa ada korupsi dan TPPU, ini bagus, berani, ini paling strategi. Karena TPPU itu sebetulnya adalah TPPU itu memang new crime, karena sekarang ini setelah kita punya undang-undang korupsi, setelah ada anti money laundering legal regime internasional, itu diketemukan kejahatan baru yaitu menikmati hasil kejahatan, ya bisa ada new crime. But new crime ini bukan benar-benar really something new, but ini adalah akibat dari dia menikmati atas kejahatan yang lalu, sehingga Undang-Undang money laundering yang diterapkan di negara-negara itu adalah, selain itu adalah new crime, itu ada juga new strategy combating kejahatan asalnya, strategi baru untuk memberantas kejahatan asalnya. Kenapa? Karena kejahatan asal itu lebih fokus pada bagaimana memenjarakan, menangkap. Maka kelihatan kan di dalam undang-undang korupsi mengejarnya pakai uang pengganti. Di mana uang pengganti kalau tidak bisa diganti lagi dengan penjara. Maka ini udah konvensional. Maka sejak 1998 itu ada new strategi combating kejahatan asal. Strategi baru memberantas kejahatan ekonomi yang sebagai kejahatan asal, yaitu dengan menerapkan tindak pidana, undang-undang tindak pidana anti pencucian uang yang fokus utamanya adalah menelisik, tracing of the hasil kejahatan, dan fokus pada penyitaan, merampas, selain juga ada pemenjaraan atau baik. Kejahatan asal dalam hal ini harus dibuktikan dulu ya Bu Yenti ya. Apabila ini dugaannya korupsi, maka korupsinya harus dibuktikan dulu, baru kemudian TPPU-nya baru bisa diproses. Oh, tidak begitu sebenarnya ya. Jadi karena tadi kan didakwakan bersamaan dalam satu berkas, itu berarti bersama-sama. Ini penting ya. Jadi tetapi dalam hal membuktikan bersama-sama, tentu saja itu nanti dalam satu hari misalnya membacakan surat dakwaan, membuktikan, pasti yang dibuktikan korupsi dulu, kemudian berapa menit kemudian, berapa jam kemudian TPPU-nya. Jadi memang ini yang harus hati-hati ya, memang no money laundering without predicate offense, but bukan berarti kejahatan asal dibuktikan dulu, inkrah dulu, bukan. Itu nanti udah itu sudah sering sekali disampaikan.
Jadi gitu, memang tidak mungkin ada pencucian uang tanpa kejahatan asal. Tapi dalam strateginya, dalam penerapannya, pemikiran yang kita sampaikan kepada penegak hukum dalam satu berkas. Jadi bersama-sama gitu. Tentu dalam pengadilan yang bersama-sama ini pasti secara kronologis pasti korupsinya dibuktikan. Oh tanggal sekian begini, sorenya ternyata dialirkan. Baik. Bu Yenti, maaf kita harus jeda terlebih dulu. Kita akan lanjutkan usai azan maghrib berikut ini. Mas Yudi, kita jeda terlebih dulu. Tetaplah bersama kami. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Kita lanjutkan dialog. Di studio saya masih bersama Yudi Purnomo Harhab, mantan penyidik KPK, dan melalui sambungan Zoom saya masih bersama Yenti Garnasih, pakar TPPU. Mas Yudi, saya ke Anda. Kalau tadi Bu Yenti bilang ini nggak mungkin ya penyelidikan cuman berjalan berapa bulan gitu. Pasti penyelidikan sudah berjalan sekian lama. Sehingga kalau tadi kita di awal Anda juga sudah menyebut ini penyidik nih berhasil nih, jackpot gitu. Kalau kita bilang ada emas di situ, logam emas, kemudian ada US dollar, ada dolar Australia, duit ratusan miliar dan triliunan yang akan dikejar. Kira-kira atau pertanyaannya adalah mengapa tersangkanya belum diumumkan? Ya, jadi gini, kalau kita bicara kasus di awal ya, kasus itu kan namanya case building, itu kan dibangun pertama kali adanya laporan. Ya. Kemudian dari laporan tersebut dilakukan verifikasi, ternyata benar adanya dugaan akan tindak pidana korupsi di dalam laporan tersebut. Baru kemudian masuk ke proses penyelidikan. Nah, di proses penyelidikan ini ya sebenarnya tindakan-tindakannya sama seperti penyidikan, tapi belum pro justisia dan belum ada upaya paksa. Makanya di penyelidikan itu yang dicari adalah peristiwa pidananya ada atau tidak. Nah, terkadang ya kalau untuk kasus yang tindak pidana biasa, pembunuhan, ya ada yang meninggal langsung aja gitu kan, nggak butuh waktu lama. Tetapi kalau dalam tindak pidana korupsi, ya penyelidikan itu berlangsung lama. Ya ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung istilahnya kualitas berat ataupun ringannya kasus yang dihadapi. Karena kasus itu kan berbeda-beda. Ya berat atau ringannya kasus dilihat dari siapa tersangkanya, apakah pejabat tinggi, apakah pejabat rendah, ya kan? Dilihat dari jumlah kerugian keuangan negaranya, dilihat dari perbuatan korupsinya apa, suap menyuapkah, kerugian negara, gratifikasi lah, pemerasan lah dan sebagainya. Nah, setelah itu ketika yakin bahwa penyelidik menemukan bahwa peristiwanya ada, maka akan masuk ke penyidikan ya. Ketika ditemukan 2 alat bukti yang cukup gitu kan. Nah, di sini ya dalam penyidikan ya dalam KUHP yang baru sama seperti KUHP yang lama sebenarnya adalah serangkaian kegiatan dari penyidik ya untuk mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangka. Jadi dari sini bisa dilihat ketika naik ke penyidikan itu kan belum ada nama tersangka. Kalau di KPK sebelumnya itu kan menggunakan undang-undang KPK gitu ya. Itu ketika naik dari penyelidikan ke penyidikan sudah ada tersangka. Tapi kalau sekarang KPK ikut. KPK pakai sprindik umum. Nah, sekarang ya ketika berapa lama dari penyidikan sampai ada nama tersangka itu juga berbeda-beda tergantung kualitas dan kuantitas dari kasusnya. Tapi saya katakan bahwa sebenarnya yang terjadi di penyidikan itu sebenarnya redundant dari penyelidikan. Sebenarnya arahnya sudah ada, calon tersangkanya sudah di kantong bahasanya, ya kan? Ya nanti. Kalau kondisi sekarang ada berapa TSK-nya? Nah, saya belum tahu ya berapa gitu ya, karena. Tapi yang pasti ada dari instansi pemerintahan, ada dari swasta. Ya siapa tahu itu. Tapi kalau bicara korupsi, ya tentu yang dikedepankan itu pasti adalah ASN, penyelenggara negara atau pejabat itu gitu ya. Kalau pihak swasta dan sebagainya itu adalah bersama-sama ataupun bagian, tapi yang penting harus ada ininya dulu gitu kan, seperti itu. Nah sekarang apakah ke depannya ya ini cepat atau lambat? Kalau saya melihat
dengan sudah kayanya akan banyak barang bukti, saya pikir memang tidak terlalu Tidak lama akan lama lagi lah. lagi. Apalagi kan bisa dipilah dari 3 kasus mana kasus yang sudah kuat. Ya, apalagi kalau ada kompes, saya pikir kalau ada kompes dari Polda Metro, ya kita berharap bahwa itu ada salah satunya ya selain menyampaikan barang bukti dan sebagainya, ada juga lah penetapan tersangka. Kita Seperti sambil itu. lihat kondisi real time saat ini di Ya. Polda Metro Jaya, kita sama-sama saksikan ada banyak aparat yang bertugas menggunakan senapan laras panjang. Ini sudah seperti pengamanan kasus terorisme saja ini Mas Yudi. Memang benar bahwa korupsi termasuk extraordinary crimes begitu ya. Tapi selama pengalaman Anda sebagai penyidik, pernah nggak melihat Polda diamankan seperti ini? Ya saya pikir kami juga waktu melakukan penggeledahan juga diamankan ya oleh pasukan dari kepolisian ya, dari Sabara misalnya gitu ya. Karena kan tadi ketika melakukan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bukan dilakukan oleh orang-orang biasa. Ya. Makanya namanya kejahatan extraordinary crime. Ya. Nah makanya kan kita butuh mitigasi. Kalau nggak ada apa-apa nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa makanya pengamanan juga sangat penting. Saya pikir ini yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian kan ada bagian dari mitigasi juga gitu kan. Karena intinya itu yang penting adalah kegiatan dari kompers itu berlangsung dengan lancar, aman gitu ya. Karena kan yang ditunjukkan juga uangnya 1,5 triliun. Iya. Kalau hilang atau nanti ada apa hal yang tidak diinginkan hilang, siapa mau bertanggung jawab. Jadi saya pikir sih ini tidak jadi masalah lah gitu kan pengamanannya. Seperti itu. Oke. Bu Yenti, saya ke Anda Bu, ketika tadi ditemukan uang tunai, kemudian falas, emas, aset-aset besar lah. Langkah pertama untuk mengetahui agar pidana asalnya jelas, seperti apa caranya? Gini, kalau yang ini kan sepertinya kan yang di dalamnya pertama kali penyelidikannya itu adalah korupsinya, dan kemudian dari itu korupsinya, kemudian hasilnya korupsi itu siapa saja gitu ya. Misalnya kalau berbicara tentang PLTU kan udah disebutkan ada 2 perusahaan besar gitu ya dengan anak kan gitu ya. Kemudian ada masalah yaitu tentang substansi batu baranya itu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan lah gitu ya. Tetapi dibayarnya lebih kan gitu ya. Itu yang artinya memang membongkar pertama kali korupsi. Baru itu tadi yang ini lebih mudah sebetulnya. Setelah korupsi itu siapa saja dalam korupsi ini kan, karena penyelidikan sekian lama pasti ada, Mas Yudi tahu itu pasti kan sudah ada keterangan atau yang dilapor, kemudian ada penyelidikan tuh kan memang langkah-langkah walaupun prosedurer, tetapi memang tidak ada upaya paksa. Jadi itu mereka pintar ya, memang juga cerdik ya, yang namanya cerdas, yang namanya penegak hukum itu karena pelaku kejahatan white collar crime dan seperti ini ya, maybe syndicate crimes itu kan juga high quality dalam hal bagaimana mereka mensiasati untuk korupsinya nggak ketahuan dan lain sebagainya gitu. Nah itu pasti setelah itu dicari kemana, nah sehingga penyidik, kalau menurut saya ya, penyelidik kemudian menaikkan penyidikan itu sudah dia tahu bahwa dari korupsi ini ada TPPU ini, walaupun yang paling spektakuler dari tim tindak pidana pencucian uang yang muncul di dunia itu justru kita tidak tahu kejahatan asalnya apa, tetapi dengan suspicious orang tiba-tiba sangat kaya misalnya gitu ya, sangat kaya, kemudian kok ini ada misalnya dilihat ada perusahaan sepi dan sebagainya tapi eksis terus, kemudian ternyata orang-orangnya misalnya kok yang masuk ke sana begini-begini, ini kayaknya ada apa, itu baru penyelidikannya. Dari penyelidikan awal tuh ini sepertinya ada kejahatan TPPU ya, apalagi kalau ada transaksi mencurigakan yang muncul di laporan LHA-nya PPATK atau dari bank, ada orang-orang tertentu ini kok tiba-tiba transaksinya seperti ini, kita tidak tahu asalnya apa, tetapi dugaan awalnya adalah TPPU. Nah kalau dugaan awalnya TPPU karena dari adanya transaksi yang luar biasa ya, kita kan beberapa kali itu kan, ini kemudian penyidik masuknya justru dari TPPU, ini ada orang atau ada entity yang mempunyai harta kekayaan yang luar biasa yang kita pikirkan dari pekerjaannya tidak mungkin, maka penegak hukum menyelidiki ini
faktanya, dengan bukti-buktinya, harta yang sebanyak ini yang tidak pantas dengan profil itu, kira-kira yang mereka mereka harus mereka ya kira-kira dalam tanda petik ya, bukan saya mengira-ira ya. Ya. Ini adalah teori harus bisa membangun kemungkinan yang ada mereka itu dengan mereka itu akan berkaitan dengan kejahatan yang mana. Kalau dengan kejahatan ya mungkin perbankan, kalau ini penegak hukum ya mungkin korupsi, kalau ini berkaitan dengan harta kekayaan dari pejabat mungkin korupsi. Bisa jadi TPPU itu duluan ditengarai tetapi baru kemudian mendapatkan korupsinya. Tetapi kalau membangun kasus ini sepertinya ada kejahatannya dulu oleh penyidik, yaitu bahwa ada permasalahan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara dan masalah di Krakatau Steel dan Asabri, kemudian dikembangkan uang hasil. Bagaimana mereka bisa korupsi? Siapa saja yang melindungi atau siapa saja yang minta bagi hasil korupsi yang ini? Jadi gini, Mas Yudi, ini kan kita kok fokus pada yang digeledah gitu ya. Kita juga belum tahu siapa karena belum ada namanya. Tapi harusnya kan ini jangan bergeser karena waktu itu kan PLTU-nya beberapa hari yang lalu. Nah, korupsinya PLTU-nya juga jangan tinggal gitu kan. Karena siapapun ini yang digeledah itu bukan pelaku itunya gitu, Mas Yudi, ya kan? Misalnya hakim yang menerima suap. Jadi jangan hanya hakim menerima suap, tetapi kenapa hakim menerima suap? Di suap, kenapa ada penyuapan? Ini ada kasusnya. Kasusnya itu kasus apa? Jadi kita jangan fokus pada ini hanya ada siapapun orang. Iya, korupsi, tapi siapapun orang hanya menerima gratifikasi atau menerima suap gitu ya, atau melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan. Untuk apa menyalahgunakan kewenangan? Untuk apa naik gratifikasi? Apa yang diselamatkan dengan dia menerima gratifikasi? Bagi rakyat itu yang paling penting. Jadi kan misalnya berkaitan dengan pengadaan 2018 sampai dengan 2025 berkait PLTU, negara dirugikan. Jadi jangan hanya fokus bahwa bagaimana korupsi itu terjadi karena menyuap. Mungkin itu saya. Tetapi korupsi PLTU-nya itu bongkar semua. Pada waktu itu menterinya juga siapa, bagaimana bisa begini, karena pada akhirnya negara akan dirugikan. Bahkan kemarin saya bilang ini bisa class action loh, karena tiba-tiba ada blackout, sementara pemerintah kan kita buka. Banyak yang dirugikan. Sekaligus menjawab pertanyaan atau advice dari Bu Yenti tadi, Mas Yudi sekaligus dijawab bahwa kalau kita lihat data statistik dari PPATK juga banyak korupsi besar yang kemudian tidak dikembangkan menjadi perkara TPPU padahal pola pencucian uangnya sudah jelas. Silakan. Ya, memang di sini kan terjadi debatable ya Bu Yenti ini yang beliau sering kritis ya kenapa ada tindak pidana korupsi kemudian tidak dilanjutkan dengan TPPU karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan ekonomi dan pasti ada uangnya gitu kan. Entah itu dalam bentuk suap, gratifikasi, artinya ada nilainya lah. Ya. Artinya kenapa kemudian ketika ada skema ya integration ya kan placement, integration, layering dan integration itu yang terjadi kenapa akhirnya tetap pakai tindak pidana asal aja korupsi saja gitu TPPU padahal sebenarnya kalau ada undang pidana TPPU setidaknya hukumannya bisa bertambah juga gitu ya. Karena memang terkadang penyidik ini ya kita mengambil yang efektif dan efisien gitu ya. Apalagi jika perkaranya itu ternyata dengan tindak pidana tipikor saja, misalnya terkait dengan uang gitu ya, ternyata dari 100 juta atau 1 miliar atau 10 miliar lah ya, lebih besar 10 miliar itu bisa didapatkan ya kan, jadi tidak perlu lagi dengan TPPU gitu. Jadi kalau saya sih memahami gitu ya, sehingga kita bisa lihat banyak kasus-kasus misalnya Senturi, ya kan, IKTP, ya kan, atau beberapa perkara terkait dengan direktur BUMN itu tidak ada TPPU-nya. Ya saya pikir ya memang di sini akhirnya kan kembali ke penyidiknya. Bisa jadi ketika misalnya ada TPPU kan harus kerja 2 kali gitu kan, misalnya padahal dengan tindak pidana korupsi saja sudah bisa mendapatkan semuanya gitu. Ya memang debatable lah seperti itu dan tergantung dengan penyidik saja dan memang
selama saya di KPK pun mungkin saya hanya 2 kali ya dari puluhan kasus gitu kan, bahkan ratusan kasus Yang ke yang ada TPU. TPPU-nya. Karena TPPU itu juga kita gunakan ketika memang tipikor ini ternyata tidak bisa mengambil aset-aset yang sudah berubah kepemilikan. Memang kalau misalnya sudah berubah itu mau tidak suka atau tidak suka, kita harus menggunakan TPPU gitu kan, terutama untuk menjerat mereka yang menjadi pelaku-pelaku pasif. Karena memang di situ kan salah satunya adalah mengetahui bahwa itu adalah hasil dari kejahatan dan ada perbuatannya. Seperti itu. Oke, tadi Bu Yenti juga ada pertanyaan. Harusnya didalami selama ini, misalnya hakim tadi terima suap. Kenapa dia terima suap? Apakah selama ini itu didalami dan siapa harusnya yang mendalami hal itu? Ya, karena sekali lagi memang saya sepakat dengan Bu Yenti ya, sebenarnya kalau bicara tindak pidana korupsi kan kita bukan bicara represifnya aja ya, tapi juga ada pencegahannya gitu ya. Namun sekali lagi kan kalau kita bicara penyidik gitu kan, dia kan berdasarkan aturan, kemudian ya dia yang penting menyelesaikan perkara. Jadi ketika kemudian jaksa penuntut umum mengatakan P21 ya sudah selesai saja gitu. Jadi memang tidak sampai ke tadi penyebabnya dan lain sebagainya. Yang penting dia menerima suap sebanyak apa dan itu kemudian ditelusuri, kemudian disita dan kemudian dirampas seperti itu. Kita sambil putarkan atau dengarkan sama-sama Bu Yenti, Mas Yudi, statement dari Jampitsus. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Ya itu tadi pernyataan Jampitsus Febri Adriansyah terkait dengan banyaknya berita di luaran terkait dengan penggeledahan di rumah yang bersangkutan. Kita juga nanti akan simak bagaimana pernyataan dari Polri terkait hal ini. Tapi tadi menanggapi sedikit statement Jampitsus tadi, Mas Yudi. Kalau perkara menyentuh pejabat penegak hukum dalam hal ini, bagaimana penyidik menjaga independensi dan menghindari konflik kepentingan? Ya, saya selalu mengatakan penyidik itu memang harus memakai kacamata kuda gitu ya. Bahwa yang disasar, yang dicari, yang dikejar itu adalah pembuktian tidak lain dari bukti-bukti dan alat bukti. Tidak boleh kemudian ada rekayasa, apalagi mengada-ngada. Karena kan semua itu nanti akan diuji di persidangan. Jadi bagi saya ya apapun kasus yang ditangani oleh seorang penyidik ya, baik itu kasus kecil atau kasus besar, semuanya harus sama. Ya mungkin ada beberapa perbedaan lah di lapangan ya kalau yang kecil dan besar ya, korupsi kecil dan korupsi besar. Tapi setidaknya kan KUHAP-nya sama, SOP-nya sama dan lain sebagainya. Di sini bagi saya ketika penyidik ya dia benar-benar fokusnya adalah mencari bukti, ya saya yakin bahwa mereka itu akan independen gitu ya. Karena kan ini bukan sekedar perasaan gitu kan ataupun
sekedar mencari bahkan KPI misalnya ya, target gitu, enggak gitu kan. Tapi di sini adalah untuk proses penegakan hukum. Siapapun yang kemudian bersalah ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, dan kemudian kalau tidak bersalah ya dilepas seperti itu. Itu aja, sesederhana itu, Mbak. Oke, oke. Bu Yanti, jika nama pejabat penegak hukum ikut terseret isu, standar pembuktian yang seperti apa Bu yang harus digunakan agar tetap objektif? Ya, sebetulnya kan hukum itu sama ya, sama di hukum itu equality before the law. Kan di konstitusi kita kan seperti itu. Bahkan secara filosofi, kalau justru yang mempunyai kekuasaan, waktu di pasal KUHP yang lama itu kan pasal 52 Yungto 92 itu kan menunjukkan bahwa kalau yang melakukan kejahatan apapun itu adalah pegawai negeri atau kemudian sudah diperluas dengan undang-undang KPK, undang-undang yang lain, itu malah sebagai dasar untuk hakim menambah pidananya sepertiga gitu. Jadi kalau perlakuannya sama saja gitu ya. Saya kira ini yang kita tidak boleh seolah-olah kalau rakyat kecil tuh udah nggak ada keistimewaannya sama sekali, dan yang harus diistimewakan adalah kalau menyangkut pejabat tidak, hanya memang tadi kan disamakan itu kan memang ada strategi khusus dalam hal itu jadi kendala karena keberadaan yang bersama. Paling-paling seperti itu ya, dan ini kan juga memang belum disebutkan orangnya ya. Hanya saya itu sedihnya gini loh ya. Ini kan kita tuh sedang senang-senangnya dengan Kejaksaan Agung karena batut-batut gitu ya, korupsi diberantas gitu ya. Bagi rakyat itu nggak peduli pelakunya siapa, tetapi lembaga-lembaga penegakan korupsi ini yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi ini dijaga. Jadi jangan melihat individu-individunya, tetapi kelembagaannya dan fungsinya untuk menyelamatkan uang rakyat gitu ya. Itu ya. Tadi Mas Yudi ya, selalu nggak bisa juga so simple gitu ya. Jadi kayak misal seperti ini, tadi saya mengingatkan lagi gitu ya, saya ingin fokus pada rumah ini ada ini TPPU-nya. Nah, TPPU ini kan berkaitan dengan kejahatan asal. Yang bersangkutan punya sesuatu berkaitan dengan kejahatan asal, sejauh mana penegak hukum justru membongkar kejahatan asalnya bagi masyarakat. Penting TPPU Mas Yudi bukan sekedar untuk menambah berat. Itu TPPU adalah untuk melacak, untuk mengoptimalkan uang-uang hasil kejahatan itu tidak menumpuk uang pengganti pasal 18, tapi dicari sendiri oleh penegak hukum dengan cara penerapan TPPU agar uang-uang yang sudah dipercayakan kepada penguasa pada penyelenggara negara yang kemudian ternyata terjadi moral hazard itu bisa dikembalikan lagi ke kas negara untuk kepentingan rakyat lagi gitu ya. Dan ini juga penerapan TPPU sebetulnya mempunyai satu filosofi yang sangat luhur ya, agar meskipun orang itu sudah berhasil melakukan korupsi, tidak ada orang-orang lain yang berani menerima ya, karena nanti dia bisa tersangkut TPPU, termasuk perbankan itu, makanya dia harus lapor, termasuk ke toko perhiasan, termasuk lembaga keuangan yang lain, asuransi dan sebagainya, itu harus lapor kalau ada masuknya dana lebih dari 500 juta ke atas atau berapapun yang muncul. Ini filosofi dari ketika ada konvensi anti pencucian uang dunia yang sebetulnya sudah dipikirkan mulai 1930-an. 1930-an kan bahwa akan ada kejahatan ekonomi yang akan rela dipenjara, tapi uang hasil kejahatannya masih dipegang oleh yang bersangkutan, dan ini berbahaya sekali, atau orang-orang yang lain di sekitar itu, dan mereka menerima ini harus ada sanksinya yaitu TPPU begitu. Baik Bu Yanti. Terakhir Mas Yudi, bentuk obstruction of justice apa yang paling sering muncul atau dalam perkara ini yang paling mungkin muncul ke depan? Ya mungkin kita tidak bisa mungkin ya, karena sampai saat ini saya melihat belum ada upaya obstruction of justice yang bisa menggagalkan penyidikan. Tetapi biasanya yang kasus-kasus yang pernah kita tangani, obstruction of justice terjadi ketika misalnya mengatur ya keterangan-keterangan dari para saksi, ya baik itu dilebih-lebihkan atau dikurangi gitu ya, atau rekayasa. Yang kedua, menghalangi pemeriksaan saksi, menghalangi penggeledahan, menghalangi penyitaan, dan tindakan-tindakan lain. Memang obstruction of justice ini adalah mahkota
yang diberikan oleh negara kepada penyidik, karena penyidik dia oleh negara diberikan tugas suci untuk memberantas korupsi, ya makanya ketika ada yang menghalangi, maka negara menyediakan sarana. Siapa yang menghalangi, kalau sikap batin dari penyidik merasa terhalang, ya ada upaya untuk menggagalkan, ya misalnya menyerang penyidik, gitu kan, itu bisa dikenakan pasal obstruction of justice ini. Siapapun bisa kena, karena unsurnya adalah setiap orang yang menggagalkan atau membuat hal-hal yang mengakibatkan penyidikan dan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan itu mengalami kegagalan. Seperti itu. Oke, itu yang sering muncul ya. Itu muncul. Ukuran keberhasilan penyidikan dalam hal ini, tersangka, aset kembali ke negara, jaringan terbongkar, atau aliran dana sampai ke aktor utamanya? Semuanya ada, ya. Dan semuanya harus sampai? Semua harus sampai. Tapi keberhasilan penyidik yang paling utama adalah ketika jaksa penuntut umum mengatakan berkasnya sudah lengkap, serahkan berkas perkara dan tersangka, atau bahasa P21. Jadi sebanyak apapun uang yang didapatkan, saksi yang diperiksa, tersangka yang ditetapkan, kalau jaksa penuntut umumnya nanti akan menyidangkan istilahnya P19 gitu kan, bolak-balik ada petunjuk, ya tentu tidak sukses. Kesuksesan penyidik adalah ketika berkasnya lengkap. Oke, baik. Kita tunggu nanti konversi Polda jam 7. Kita lihat kelanjutannya seperti apa. Mas Yudi, terima kasih telah hadir di studio. Siap. Bu Yenti, terima kasih Bu telah Yenti. berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat selalu Ibu dan Bapak. Pemirsa, asal usul aset, aliran dana, kepemilikan manfaat dan hubungannya dengan tindak pidana harus diuji melalui prosedur hukum yang terbuka dan akuntabel. Kita tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, namun independensi, penyidikan, dan transparansi antar lembaga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya.